Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sepanjang tahun 2024 kita sudah melewati banyak musim dalam hidup kita, ya, karena tak terbatas kuasa Tuhan, tak terbatas kasih Tuhan yang sudah dinyatakan bagi saya dan Bapak Ibu semua. Haleluya. Amin. Kita menangkan pujian tak terbatas. Haleluya.
terima kasih. Haleluya. Haleluya, kasih-Mu lebih luas dari samudra ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan, membuka dalam doa. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur Tuhan. Sungguh ku bersyukur. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat berlimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat yang hadir, memberi kekuatan pada mereka yang lemah, menolong mereka yang dalam kesukaran percobaan, sehingga melalui ibadah ini kehadiran Tuhan membuat jemaat menjadi kuat, bersemangat, berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah, mohon berkat dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan haleluya, benteng hidupku. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun 2025. Karena Tuhan yang akan menopang kita, menolong kita, menjalani kehidupan kita. Amin. Berjalan bersamamu. Berdiri, kita mau undang Tuhan memimpin hidup kita. Berjalan bersamamu ku tak akan gentar Tuhan. Amin. Tuhan menyediakan kemenangan demi kemenangan. Amin. Berjalan bersamamu, yes. Tak akan ku gentar. Jalani kehidupan
menyerahkan persembahan kita untuk Tuhan. Nanti Adrian akan pimpin doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kau berikan yang terbaik atas hidup kami, berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Sebenarnya kita akan mau berikan yang terbaik buat Engkau, dan Engkau yang melihat setiap tangan kami yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami mau persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Aku diberkati. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Dan kita bersyukur memiliki Tuhan yang anugerahnya selalu sempurna dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita, diri kita untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian penolong dalam kesesakan. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang selalu menolong kita. Saya dan singer akan menyanyikan terlebih dahulu. Nanti yang kedua baru kita akan menyanyikan bersama. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya.
Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dengan segenap hati kita menaikkan pujian syukur kita bahwa Tuhan yang selalu pelihara kita. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku, amin, menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu yang besar. Terlalu ajaib Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar, buat penyertaan-Mu dalam segala hidup kami Tuhan. Engkau terlalu ajaib buat kami Tuhan, kasih-Mu besar. Amin. Haleluya. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Haleluya, penolong ajaib, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku,
penolongku yang setia. Penolongku yang setia. Kita katakan bersama, amin. Penolongku yang setia. Amin. Haleluya. Syukur dan terima kasih untuk kebaikan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di ibadah kami masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah seberapa yang pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu, menambah sukacita dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biar kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami agar kami dipenuhi oleh firman-Mu. Dan firman-Mu itu tidak lalu begitu saja, tetapi dapat menguatkan hidup kami dalam menjalani hidup kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dia Tuhan, biarlah apa yang disampaikan sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Dan melalui firman-Mu pagi ini kami dapat dikuatkan, kami dapat diteguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, ampuni segala dosa kesalahan kami Bapa. Layakan kami untuk mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada Bapak Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Apa yang luar biasa? Tuhan selalu baik, menolong kita dan mengatur hidup kita sesuai apa yang kita perlukan. Berbicara tentang Allah sebagai penyedia, dalam bahasa yang orang Kristen sering sebut apa saudaraku? Halo. Kok saudara takut jawabnya? Gak yakin? God provide. Jadi Allah sebagai penyedia, Yehova Jireh atau Elohim Jireh dalam bahasa Ibraninya. Penyedia itu dalam budaya, sebenarnya budaya manusia ya. Tapi karena kata-kata penyedia, Bapa sebagai penyedia itu dalam bahasa Alkitab itu ditulis berdasarkan budaya Israel, budaya Timur Tengah, supaya umat Israel bisa pertama mengerti bahwa Allah itu seperti Bapa yang kelihatan. Pada kita juga sama seperti itu. Kenapa disebut Yehova Jireh? Allah sebagai penyedia. Kita menyebut Allah bukan hanya Allah saja, tapi Bapa. Jadi Bapa sebagai penyedia. Nah, ini dalam budaya pada umumnya mudah dimengerti. Untuk mengenal Allah, biasanya kan kita memahami apa yang ada di sekitar kita. Bapak di rumah, Bapak sebagai kepala keluarga, salah satu tugas, dan ini yang utama dan terutama adalah provider. Halo Bapak-bapak, Bapak-bapak itu provider, gitu ya. Bapak-bapak itu tugasnya adalah apa saudaraku? Penyedia. Penyedia apa? Penyedia bagi keluarga. Nah, ini akan memudahkan kita memahami bahwa kita juga punya Bapa di sorga yang menyediakan apa yang kita perlu. Jadi kalau dirunut memahami Alkitab itu ternyata
mudah. Mudah sehingga kita bisa memahami ternyata kita punya Bapa di sorga itu hampir sama dengan bapak-bapak kita di dunia ini, bahkan lebih. Bahkan lebih. Nah, kalau Bapa di dunia ini mengecewakan, orang akan sulit memahami Bapa di sorga. Nah, pemahamannya adalah Bapa di dunia ini, Bapa di sorga lebih dari Bapa yang ada di sorga. Bapa di dunia ini bisa mengecewakan, tapi Bapa di sorga tidak bisa mengecewakan. Nah, saudaraku, Calvin atau Martin Luther, termasuk mungkin Hitler, itu sangat kecewa dengan bapaknya, saudaraku. Sehingga waktu dia harus memanggil Tuhan sebagai Bapa, dia nggak mau. Karena Bapak mengecewakan. Bapak saya di dunia jahat. Bapak saya di dunia begini dan begitu. Masa Bapak di sorga kayak Bapak saya di dunia? Nah, karena itu saudaraku, Bapak-bapak, saudaraku, jangan sampai mengecewakan keluarga, anak, istri. Karena itu akan bisa menjadi ukuran anak, istri, dan anggota keluarga lainnya akan bisa menjadi ukuran. Kalau Bapak di dunia begini, lalu Bapak di sorga begini, ngapain? Gitu ya. Nah, Bapak di sorga itu lebih dari segalanya. Lebih dari yang ada Bapak-bapak di dunia ini. Lebih, saudaraku. Dan itu yang sudah dialami oleh Abraham ketika dia mau mempersembahkan Ishak. Minggu lalu kita bicara tentang itu. Bapak di sorga menyediakan. Bapak di sorga menyediakan. Dan untuk keselamatan kita, Bapak di sorga menyediakan. Amin. Menyediakan anak domba, yaitu Yesus Kristus. Untuk mati bagi kita. Menebus hidup kita dari dosa. Dan membuat kita memiliki keselamatan dan kebahagiaan. Itu bicara tentang nubuat. Ya. Nubuat tentang bagaimana Abraham menyebut Allah menyediakan. Allah menyediakan korban bagi dirinya sendiri. Nubuatan itu digenapi oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di atas Golgota. Nah, tentang God provide, saudaraku. Hari ini kita bicara bukan tentang nubuat lagi, tapi tentang ketersediaan bagi umat percaya. Ya. Ketersediaan bagi umat percaya secara holistik, secara menyeluruh. Jadi saudaraku, Allah itu menyediakan, kemarin kita bicara menyediakan keselamatan bagi kita. Tapi untuk perjalanan hidup kita di dunia ini, Allah juga menjadi penyedia bagi kita. Penyedia bagi apa yang kita perlu secara keseluruhan. Nah, ketersediaan secara holistik. Hari ini kita bicara tentang poin ini, saudaraku. Jadi penyediaan Allah untuk kita, untuk perjalanan hidup kita, untuk jalan hidup kita di tahun 2025 ini, Allah menyediakan apa yang kita perlu. Amin. Yang Tuhan sediakan bukan hanya urusan makan minum saja. Yang Tuhan Allah sediakan bukan hanya soal hal-hal yang kelihatan atau materi saja. Karena selama ini, saudaraku, kata-kata Yehovah Jireh itu hanya diucapkan atau menjadi tagihan umat percaya kepada Tuhan ketika kebutuhan ekonomi sangat mendesak. Betul? Jadi Yehovah Jireh itu hanya untuk kalau kita perlu uang, kalau kita perlu bayar ini, kalau kita perlu bayar itu. Oh, kita punya Tuhan yang menyediakan. Tapi saudaraku, Tuhan menyediakan semua aspek kehidupan kita. Ya, itu digambar, saudaraku. Ada pria dan wanita dengan pakaian lengkap, segar, saudaraku.
Jadi secara keseluruhan itu Tuhan menyediakan. Saudara, waktu saudara sakit, pernah nggak saudara berkata Yehova Jireh? Saya tanya, ayo. Pernah nggak? Tidak pernah kita berpikir bahwa Tuhan itu menyediakan kesembuhan. Ketersediaan yang Tuhan siapkan untuk kita, itu uang untuk membayar rumah sakit. Jadi bukan Tuhan menyediakan kesembuhan. Di poin ini kita biasanya bicara darah Yesus menyembuhkan. Nah, darah Yesus siapa yang menyediakan? Bapa. Kan gitu ya. Darah Yesus Bapa yang menyediakan. Bapa siapa? Yehova Jireh. Gitu. Jadi nggak salah kalau waktu kita sakit kita yakin Yehova Jireh. Sama seperti waktu kita mau bangun rumah. Sama waktu kita mau bayar uang kuliah, uang sekolah anak, uangnya kurang. Kita bicara tentang Yehova Jireh. Bicara uang. Gitu kan, kebutuhan jasmani. Tapi hari ini saudaraku, saya ingin memberitahu saudara, inilah yang Allah sediakan bagi kita. Bukan hanya satu hal materi saja, tapi ada banyak kebutuhan di sini. Tertulis di sana ada kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual, kebutuhan kesehatan fisik, kebutuhan kesehatan mental, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan masa depan. Waktu saudara ragu, khawatir tentang hari depan saudara, pernah saudara berkata Yehova Jireh? Padahal yang menyediakan masa depan kita itu Bapa. Artinya kita ketika khawatir tentang masa depan kita bisa berkata Allah menyediakan masa depan bagi saya. Amin. Ya. Jadi saudaraku, yang terjadi pada kita orang percaya adalah yang Tuhan sudah sediakan kita tidak ambil. Ya, kita harus datang, ya, kita harus melangkah, kita harus siapkan yang lain-lain untuk ambil yang tersedia itu. Nah, mari saudaraku melangkah, mendatangi Tuhan, ambil yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Saudaraku, apa yang Tuhan sediakan? Ini saudaraku, saya menaruh poin ini yang pertama, yaitu kebutuhan batiniah. Ya, kebutuhan batiniah. Katakan sama-sama, kebutuhan batiniah. Saya akan ambil ayat-ayat dari Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kayaknya kalau baca sama-sama lebih enak deh ya. Karena ngomongnya Tuhan itu pengasih dan penyayang. Oke, 2, 3. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Ya, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Saudaraku, banyak dari kita beranggapan bahwa kebutuhan utama saya, ya, kebutuhan utama kita sebagai manusia adalah hal-hal yang kelihatan, hal-hal materi, dan saya katakan ini keliru besar. Ini keliru besar, karena ternyata kebutuhan utama setiap orang adalah soal kepuasan batin, ya, soal batiniah. Apa sih itu? Dikasihi, disayang, didampingi, ditemani adalah kebutuhan setiap orang yang harus terpenuhi. Saudaraku, kenapa terjadi di keluarga ada anak-anak broken home? Karena tidak tercukupi kasih sayang orang tua untuk dia. Dia tidak merasa cukup dengan perhatian, kasih sayang orang tua. Walaupun mungkin materinya dicukupkan, semua dicukupkan. Saudaraku, kita
belum lama mendengar anak SMA bunuh diri. Biasanya kalau saya melihat, mendengar hal-hal seperti itu, karena di keluarga itu secara ekonomi sangat kurang. Misalnya terjadi di Serang, saudaraku. Anak bilang kepada mamanya, "Ma, saya mau HP, beliin HP." Mamanya bilang, "Sabar, Nak." Mamanya pergi nyuci, saudaraku, jadi tukang cuci. Pulang anaknya gantung diri, saudaraku. Urusan beli HP saja. Ya, urusan beli HP. Saya pikir seperti itu yang terjadi kalau ada anak bunuh diri, anak keluar rumah nggak tentu begitu. Anak keluar rumah yang terjadi kan belakangan ini trek-trekan dan lain sebagainya. Saudaraku, ternyata saudaraku, yang tidak memuaskan, memenuhi kebutuhan batinnya adalah kasih sayang orang tua, perhatian orang tua kurang. Sehingga mereka cari kepuasan yang lain. Cari kepuasan yang lain. Dalam kehidupan suami istri juga seperti itu. Ada suami-suami yang sengaja pulang malam sampai rumah tinggal tidur. Karena kalau pulang cepat istrinya merepet katanya. Kan seperti itu saudaraku yang terjadi. Yang saya katakan tadi, anak muda kurang tersedia apa di rumahnya, saudaraku. Yang terjadi di Jakarta Selatan itu. Semua tersedia, saudaraku. Rumahnya nggak kayak rumah kita kok, gitu ya. Kendaraan berjajar di rumahnya, semua fasilitas apapun dilengkapi di rumah. Tapi ternyata, saudaraku, batinnya tidak terpuaskan. Dia tidak mendapat apa yang dicari. Dan yang terjadi seperti itu. Saudaraku, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Saudaraku, untuk kebutuhan kasih sayang dan kebaikan Tuhan ini, Tuhan menyediakan bagi kita umatnya. Untuk kebutuhan kasih sayang, Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita mempercayakan hidup pada Tuhan, kita akan merasakan kasih sayang dan kebaikannya. Saudaraku, kepuasan batin ini penting. Pencarian saudara dan saya akan berhenti ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dikasihi. Nggak tahu siapa yang mengasihi, tapi kita merasa kita adalah orang yang dikasihi. Orang yang disayang. Nah, dalam hal ini saudaraku, Tuhan sebagai penyedia, Tuhan menyediakan kasih sayang untuk saya dan saudara. Seharusnya kita bisa mengambil, bisa mendapat dan merasakan itu. Ketika kita sudah merasakan bahwa kita adalah orang yang dikasihi, batin kita terpuaskan, pencarian kita berhenti. Pencarian kita berhenti. Kita nggak cari yang lain-lain. Mau tahu kepercayaan lain, mau tahu kepuasan lain dengan pergi malam-malam ke sana dan kemari. Tidak, saudaraku. Pencarian kita berhenti. Saudara yakin Tuhan mengasihi saudara? Yakin? Oke. Pertanyaannya, apakah saudara mengasihi kasih Allah? Merasakan kasih Allah? Merasa dikasihi oleh Allah? Yakin? Saudaraku, kalau merasa mengasihi, kalau saya tanya bapak-bapak, Pak, bapak sayang istri enggak? Ya? Sayang enggak? Sayang enggak? Ayo, bapak-bapak, sayang istri enggak? Yakin? Saya enggak percaya. Kalau saya mendapat jawaban dari istri, dari para istri, kalau ternyata
Yang penting di keluarga bukan suami atau istri mengatakan saya sayang kamu, bukan. Bukan, itu tidak penting. Kalau bapak ngomong sama istrinya, "Ma, aku sayang kamu," nggak penting. Istri bilang, "Pak, saya sayang kamu," nggak penting. Yang penting itu ditanya istrinya, merasa disayang nggak? Itu yang penting, saudaraku. Tahu istrinya merasa nggak disayang, ngomong kosong suami. Atau suami merasa nggak disayang, bisa nggak? Bisa terjadi. Karena kata-kata sayang bukan hanya di bibir saja. Nah, saudaraku, kalau saya tanya pada saudara, saudara tahu Tuhan mengasihi saudara? Amin. Nanti dulu. Apa benar Tuhan mengasihi saudara dan apakah saudara merasakan? Dalam hal ini berbeda, saudaraku. Kalau Tuhan pasti sayang kita. Amin. Ada yang gak merasa disayang Tuhan? Atau nyanyi saja, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Nyanyi di mulut bisa. Tapi apakah benar kita merasakan bahwa saya adalah orang yang disayang Tuhan? Ini penting, saudaraku. Artinya kita menikmati sayangnya Tuhan untuk kita. Saudara-saudaraku, pencarian kita akan berhenti. Kita nggak cari-cari lagi, saudaraku. Kita nggak kesana kemari mencari kepuasan batin kita. Saudaraku, kebutuhan batin itu menyangkut tentang ini, saudaraku. Rasa tenang dan nyaman. Dan itu Tuhan sediakan. Tenang dan nyaman dicari setiap orang, dan orang berani membayar berapapun harganya. Iya, orang berani. Ya. Membayar ketenangan, membayar kenyamanan, berapapun harganya. Ya, saudara lihat ada rumah-rumah yang di depannya ada bahasanya juga saya nggak ngerti kok orang sebutnya seperti itu. Bahasanya itu ada rumah monyet. Padahal yang berdiri di situ adalah security, saudaraku. Saudara pernah dengar istilah rumah monyet? Ya, siapa yang berdiri di sana? Keamanan kan, security kan? Kok dibilangnya rumah monyet? Karena kecil kali ya, karena kecil ya. Kenapa ada di sana? Ada orang yang menjaga di sana. Orang perlu kenyamanan, perlu ketenangan. Ya, bahkan sekarang kan beredar senjata api, pistol. Ya. Orang perlu menjaga diri supaya aman dan nyaman. Saudaraku, namun ketenangan tidak dapat dibeli. Ya. Rasa aman tidak dapat dibayar. Ketenangan, kenyamanan tidak bisa ditukar dengan uang. Allah adalah penjaga kita. Allah yang melindungi kita. Dan melalui Tuhan Yesus yang mengasihi saya dan saudara, kita mendapatkan rasa tenang, rasa nyaman dalam hidup kita. Amin. Tuhanlah penjagamu, kata firman Tuhan. Dari kepuasan batin, rasa tenang dan nyaman, maka itulah yang disebut damai sejahtera. Batin terpuaskan, ketenangan dan kenyamanan disediakan, semua menghasilkan yang namanya damai sejahtera dalam hidup saya dan saudara. Amin. Lalu ini saudaraku, saya taruh di poin 2, yaitu kebutuhan jasmani. Saya bilang, kenapa bukan yang pertama ini? Bukan. Orang bisa berlimpah harta bendanya, tapi kalau batinnya nggak dipuaskan, dia tidak mengalami kebahagiaan. Saudaraku, inilah kebutuhan yang biasanya dianggap sebagai kebutuhan utama, yaitu kebutuhan jasmani. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena berkaitan dengan materi, dengan uang.
dengan hal-hal yang kelihatan. Dia kelihatan sekali. Mazmur 145 ayat 15 dan 16. Sama-sama kita baca. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Amin. Saudara, Tuhan itu penyedia. Tuhan Yehova Jireh. Tuhan yang menyediakan apa saudaraku? Makanan pada waktunya. Tuhan yang menyediakan makanan sampai dikatakan di sini berkenan mengenyangkan. Berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Nah, saudaraku, memberi makan. Allah itu memberi makan, membuka tangannya, mengenyangkan segala yang hidup. Segala yang hidup. Ini berarti universal. Untuk semuanya. Maksudnya ialah bahwa kebutuhan semua makhluk. Saya katakan kebutuhan semua makhluk. Nanti saudara akan membedakan ini. Kebutuhan semua makhluk hidup disediakan oleh Tuhan Sang Pencipta. Jadi kebutuhan semua makhluk hidup disediakan oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan. Di sini saudara bisa lihat. Di dunia ini, umat manusia, ada yang percaya Tuhan Yesus, ada yang berkepercayaan lain. Kan begitu? Semua makan enggak? Makan. Makan sampai kenyang? Kenyang. Artinya, mereka juga diberi makan oleh Tuhan. Lalu, saudaraku, ada hewan di hutan, ada ikan di laut, mereka makan enggak? Ayat ini mengatakan saudaraku, Tuhan itu berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Baik yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan kan dikasih makan. Ya. Sama seperti matahari, sama seperti hujan, dinikmati orang percaya, orang Kristen dan dinikmati oleh semua orang. Saudaraku, tetapi ini saudaraku. Kita lihat Matius 6 ayat 31-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini keistimewaannya saudara. Semua dikasih. Tapi khusus orang percaya, Bapakmu tahu. Bapak siapa? Bapak Yehova Jireh tadi. Bapak Elohim Jireh. Bapak penyedia itu. Tahu apa yang kita perlu. Ini plusnya. Ini istimewanya. Ayat 33, carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ayat ini saudaraku secara khusus ditujukan bagi orang percaya. Ini bukan bagi semua makhluk yang hidup. Nah, saudara dan saya kita melihat bahwa Tuhan mengajak kita melihat bagaimana kemudian Tuhan menganalogikan dengan makhluk yang hidup. Supaya kita bisa membandingkan. Tuh lihat tuh burung di udara. Gak menabur. Tapi dia makan. Sampai kenyang. Tuhan sediakan. Bunga di padang. Tumbuh. Ya. Rumput dihiasi. Kalau bunga memang sudah indah, saudaraku. Tuhan gak hiasi. Yang dihiasi rumput. Baca Alkitabnya saudaraku ya. Yang dihiasi bukan bunga, tapi bunga sudah indah. Yang dihiasi rumput. Saudara pernah lihat rumput itu bagus? Kalau bunga bagus umum ya. Tapi kalau rumput, wah luas gitu.
Saya pernah lihat bunga, ada ilalang, saudaraku ya. Waduh, putih kayak kapas gitu ya, bagus. Baru kita bisa mengerti bahwa ilalang pun Tuhan ya sih bisa jadi indah. Saudaraku, kenapa Tuhan beritahu ada burung yang dikasih makan, ada bunga yang indah, ada rumput yang dihiasi. Inilah cara Tuhan meyakinkan berbagai keraguan saya, ya, berbagai keraguan saudara tentang ketersediaan yang ada pada Tuhan untuk kita. Jadi kalau nggak percaya, kata Tuhan, no, lihat no burung di udara, lihat no burung pipit. Kalau burung elang, ya udahlah kuat ya. Kalau burung elang, dia terbang tinggi, cari makan gampang, yang di darat sampai sebesar anjing pun bisa dibawa. Ikan di laut, di dalam dia bisa ambil, itu burung elang. Ya udahlah kalau kayak gitu kan memang dia kuat. Tapi Tuhan bilang burung pipit yang dijual 2 ekor seduit. Udah kecil, lemah, cari makannya kan sulit. Tapi Tuhan pelihara. Tuhan bilang lihat tuh, bandingkan kamu orang yang ditebus, kamu orang yang sudah dibayar dengan harga yang mahal, masa mau dibiarin? Yang sana aja Tuhan sediakan, apalagi kamu. Nah, saudaraku, Tuhan ingin kita membandingkan seperti itu. Nah, saudaraku, walaupun sudah dijelaskan sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus, tetap saja masih begitu banyak orang percaya ragu. Betul? Termasuk? Ya, termasuk kita. Gitu ya. Termasuk ya kita ya. Termasuk. Kita itu artinya saudara dan saya gitu ya. Artinya kita masih punya keraguan itu. Kita masih punya rasa khawatir, rasa takut. Nah, itu sebabnya saudaraku di ujung perbincangan, menutup perbincangan di dalam khotbah di bukit tentang pemeliharaan Tuhan, tentang kebutuhan hidup jasmani. Tuhan Yesus berkata, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena Tuhan sudah menyediakan. Jadi ketersediaannya ada untuk kebutuhan jasmani kita. Saudara yakin itu? Tahun 2025 masih panjang loh. Yakin? Ada orang berkata, saya nggak tahu bisa melewati enggak. Saudara, dalam hati atau pernah mengucap seperti itu? Saya nggak tahu bisa nggak saya melewati tahun ini. Coba, ada nggak saudara yang berpikir seperti itu? Ada? Kemarin ada yang bilang sama saya nggak tahu apakah saya bisa melewati tahun ini apa enggak. Maksudnya, iya kan tahun ini sulit gini-gini. Kalau nggak bisa melewati berarti mati kamu. Loh iya dong, kalau nggak bisa melewati kan berarti. Jadi jangan pernah berkata, saya nggak tahu apakah saya bisa melewati, berarti putus asa, takut mati. Itu bukan takut nggak bisa memenuhi kebutuhan. Gitu. Jadi saudaraku, jangan khawatir hari esok karena Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlu. Satu-satunya yang membuat kita tidak bisa melewati tahun ini adalah kalau kita ya nggak bisa lewat ke sana ke Januari Desember 31. Gak bisa karena kita berhenti hidup. Tapi selama Tuhan kasih kita nafas, selama Tuhan masih memberi kita hidup, kita pasti bisa melewati. Walaupun, ini masih ada walaupunnya lagi saudaraku ini ya. Walaupun mungkin sulit, betul? Walaupun kita terseok-seok ya, tapi Tuhan tolong untuk sampai di penghujung tahun. Amin. Haleluya. Apa ketersediaan yang Tuhan berikan? Apa yang
Yehova Jireh sediakan. Ini saudaraku, kita juga biasanya tidak menganggap ini sebagai bagian dari Yehova Jireh. Memberi dukungan dalam menghadapi kesukaran. Ya. Jadi waktu kita mengalami kesulitan, saudaraku, Yehova Jireh, Allah menyediakan gitu. Menyediakan apa? Menyediakan dukungan dalam menghadapi kesukaran. Allah menyediakan dukungan ketika kita menghadapi kesulitan. Amin. Gak semangat nih ngomong kesulitan, ngomong berkat semangat ya. Aduh, ya oke. Untuk semangat, kita baca ayat ini saudaraku. Mazmur 145 ayat 14. Sama-sama, 2, 3. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Amin. Ya, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Nah, saudaraku, ini dukungan bagi saya dan saudara. Pasti kita pernahlah dalam kondisi-kondisi tertentu, kita pernah mengalami apa yang namanya jatuh. Jatuh dalam hal ekonomi, jatuh dalam kesukaran-kesukaran karena masalah di keluarga, jatuh dalam hal moral. Kita ngalamin, saudaraku. Pernah. Lalu siapa yang mendukung kita? Kalau keluarga, kalau itu suami harapkan istri dan anak-anak dukung. Kalau itu istri mengharapkan suami dan anak-anak dukung. Namanya support system. Dalam keluarga bergerak. Support system dalam keluarga jalan. Kalau anak-anak bermasalah, anak-anak jatuh, anak-anak mengalami kesulitan, siapa yang pertama-tama paling diharapkan memberi dukungan? Orang tuanya. Kalau enggak, dia tambah lari jauh, bisa terhilang. Terhilang dari Tuhan, terhilang dari keluarga. Nah, saudaraku, jadi peran dukungan itu penting banget. Tapi saudaraku, yang terjadi adalah fakta kadang berbicara lain dari teori atau dari firman Tuhan. Betul? Ya. Kalau ada orang jatuh bukannya dirangkul tapi dipukul. Betul? Kalau saudara punya teman 20 ketika saudara kesulitan, berapa yang datang? Berapa yang datang nolong saudara? Punya teman 20. Kadang-kadang satu pun tidak. Gitu kan ya? Kadang-kadang. Itu fakta ya. Fakta. Lalu siapa yang kita harapkan lagi? Tuhan mau mendukung saudara. Amin. Tuhan mau mensupport saudara. Saudara, kalau bahasa umum katakan teman sejati, sahabat sejati adalah yang datang pada waktu kita susah. Dan ternyata saudara juga begitu ya. Di keluarga kan ada ya, saudara yang sejati itu dia datang waktu kita susah. Bukan pergi waktu kita sulit, datang waktu kita susah. Tapi ternyata gak selalu begitu faktanya. Siapa yang kita harapkan, saudaraku? Tuhan. Tuhan berjanji. Dia bilang Tuhan itu penopang semua yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan menopang yang jatuh, Tuhan menopang yang lemah dan tak berdaya. Ia mau mendampingi saya dan saudara, memberi dukungan. Mau memberi dukungan agar kita kuat dan bangkit dari keterpurukan. Allah menyediakan kemampuan yang cukup supaya kita bisa melewati kesukaran dan penderitaan yang sedang saudara dan saya hadapi. Agar kita tidak tertunduk. Ya, ayat ini mengatakan, saudaraku, penegak bagi semua orang yang tertunduk.
Kenapa kita tertunduk, saudaraku? Karena kalah. Karena nggak mampu. Tapi kenapa manusia tertunduk? Karena kalah. Karena malu. Karena nggak kuat menghadapi persoalan hidupnya. Apalagi ketika sudah mengalami masalah, sudah tertunduk, sudah nggak kuat, orang-orang yang kita harapkan bisa mendampingi, satu persatu hilang. Satu persatu pergi. Itu tambah membuat kita nggak kuat. Tapi saudaraku, ada Tuhan yang berjanji pagi ini. Dia menyediakan tangannya untuk menopang saya dan saudara. Amin. Supaya kita bisa melalui kesukaran itu dengan berdiri dan kepala tetap tegak. Amin. Yesaya 57 ayat 15, tadi kayaknya sudah ada yang menyebut ayat ini yang didapat di hari dari ayat tahun baru. Ya, Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan orang-orang yang remuk. Saudaraku, Tuhan itu bersemayam di tempat tinggi, tapi dia tidak jauh dari orang percaya. Karena dia berjanji sebagai penyedia, dia mau menopang hidup kita. Dia mau mendampingi kita ketika kita mengalami patah hati. Ya. Allah bersemayam di tempat tinggi, tetapi ia juga mau bersama dengan orang yang remuk hati dan patah hati. Untuk menghidupkan kembali. Untuk membangkitkan semangat. Ingat, saudaraku, saudara dan saya tidak pernah dibiarkan sendirian. Amin. Gak pernah. Allah mau mendampingi, Allah mau menemani kita semua dalam keadaan sulit. Allah mau mendampingi, Allah mau menemani saya dan saudara ketika kita sakit dan ketika kita berduka. Allah menyediakan pendampingan, support untuk saudara dan saya. Yang terakhir, saudaraku, yang Tuhan sediakan adalah jawaban atas doa. Amin. Yang Tuhan sediakan jawaban untuk doa-doa kita. Tidak semua doa dikabulkan. Pahami itu. Tidak semua doa dikabulkan. Namun Tuhan tetap menjawab semua seruan doa umatnya. Tuhan menjawab. Ketika jawaban dari Tuhan adalah tidak mengabulkan doa kita, yang sering terjadi kemudian adalah saya kecewa, saya marah. Betul seperti itu? Ya. Lalu mewujudkannya dalam berbagai bentuk kekecewaan. Karena doa tidak dikabulkan. Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Amin. Saudaraku, Tuhan menyediakan jawaban doa bagi kita. Ayat ini mengatakan Tuhan itu dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya, setiap orang yang berseru dalam kesetiaan. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru, dan berserunya itu dalam kesetiaan.
Lalu Tuhan melakukan kehendak, keinginan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, di sini saudaraku, agar doa kita didengar, agar seruan kita diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, yang perlu adalah kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Ya. Membangun kedekatan dengan Tuhan. Dikatakan tadi kesetiaan. Berseru dalam kesetiaan. Lalu yang dikabulkan adalah yang takut akan Tuhan. Jadi yang kita bangun adalah kedekatan dengan Tuhan supaya kita bisa mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan. Saudara paham itu? Waktu doa kita tidak dikabulkan, kita tidak akan kecewa. Karena kita dekat dengan Tuhan dan kita ngerti maksudnya Tuhan. Kan begitu. Kita akan mengerti kenapa doa saya nggak dijawab, nggak dikabulkan. Kenapa jawaban Tuhan tidak mengabulkan doa saya? Kalau kita jauh dari Tuhan, kalau saudara tidak setia, saudara akan kecewa. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan dan doa kita nggak dikabulkan, kita paham maksud Tuhan. Iya, kita paham apa yang jadi kehendak Tuhan sehingga doa kita tidak dikabulkan. Saudaraku, jadi ini saudaraku, yang diperlukan agar doa dijawab dan dikabulkan adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Lebih hari, lebih dekat. Lebih hari, lebih dekat. Amin. Biar tahun 2025 ini saudaraku, kita makin membangun hubungan dengan Tuhan. Salah satu adalah melalui ibadah. Ya. Salah dua melalui ibadah doa. Ini itu ya. Itu dulu. Saya senang tahun ini sudah ada yang bicara di depan sini, saudaraku. Tidak ada absen di kebaktian minggu. Jadi hubungan dekat dengan Tuhan itu membuat kita ngerti jawaban doa dari Tuhan itu seperti apa. Dan yang kedua, saudaraku, membangun hubungan lalu dekat dengan Tuhan. Ketika kedua hal tersebut ada pada kita, saudaraku, Tuhan tidak akan menunda jawaban atas doa-doa kita. Yang Tuhan sudah sediakan, segera diberikan pada kita. Yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sodorkan pada kita, supaya kita bisa dapat menikmati ketersediaan Tuhan untuk kita semua. Saya yakin tahun 2025 ini membuat kita makin mengerti berjalan dengan Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Perjalanan kita masih jauh, bukan hanya di 2025 ini saja. Kita nggak tahu seberapa jauhnya, dan kita perlu Tuhan mendampingi hidup kita. Kita perlu Tuhan menopang hidup kita. Kita perlu Tuhan untuk segalanya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Bapa penyedia. Bapa penyedia bagi kita anak-anaknya. Apa yang jadi kekhawatiran saudara saat saudara berdiri saat ini ketika melihat ke depan? Apa yang jadi kekhawatiran saudara ketika saudara melihat ke depan? Bukan hanya untuk 1 tahun, untuk 2 tahun, tapi untuk seterusnya. Apa yang jadi kekhawatiranmu? Kiranya firman Tuhan sudah menjawab itu. Kita punya Bapa yang adalah penyedia apapun bagi saya dan saudara semua. Dia adalah Bapa penyedia bagi kebutuhan kita semua. Yes. Nyanyikan pujian ini lagi, sangat berjalan. Biar kita nyanyikan dengan kesungguhan hati. Pandanglah Yesus, pandanglah Bapa yang menyediakan apa yang kita perlu.
Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau besertaku. Oh, katakan Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Oh, Dia lebih tahu yang terbaik bagi saya, bagi Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Yang lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Sekali lagi katakan, kita angkat tangan kita, serahkan semuanya pada Tuhan kita. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bapak Panan pimpin dalam doa. Yesus Penolong yang setia. hanya Yesus penolong yang setia. Benar, Engkau adalah Allah yang setia, yang menolong setiap perjalanan kami, Tuhan. Sehingga kami tidak takut, kami tidak bimbang menjalani perjalanan di tahun 2025 ini. Sebab Engkau selalu beserta kami. Engkau Elmanen yang bersama kami. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang selalu senantiasa menyediakan bagi kami di sepanjang perjalanan ini apa yang kami perlukan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan berkat-berkat yang kami perlukan, pemeliharaan yang kami perlukan, kesehatan yang kami perlukan, Yes, amin. kesembuhan yang kami Amin. perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus Amin. yang baik. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur untuk terima firman yang Engkau berikan kepada bagi kami pagi hari ini Tuhan. Bapak, kami berdoa buat Bapak Gembala Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami. Pelihara kesehatannya. Pulihkan kesehatannya Tuhan. Sehingga hamba-Mu Engkau pakai lebih heran lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para pelayan-pelayan Tuhan yang ambil pelayanan pagi hari ini. Engkau berkati kehidupannya. Ini jadi pelayan-pelayan yang setia, yang takut akan Tuhan,
dan senantiasa memuliakan nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, jadikan firman-Mu ini bekal dalam perjalanan hidup kami mendatang. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat berkat Tuhan dalam ibadah ini pagi hari ini. Kami diyakinkan akan Bapa yang menyediakan apa yang kami perlukan, baik untuk kesehatan, kebutuhan batin kami, keperluan jasmani kami, dan semua yang kami perlukan dalam hidup ini. Tuhan, Engkau menyediakan. Terima kasih, kami diyakinkan kembali untuk berjalan di tahun 2025 ini dengan yakin dan pasti, karena kami punya Tuhan yang adalah penyedia bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati korban persembahan persepuluhan anak-anak-Mu, balas berlipat ganda, agar anak-anak-Mu semakin yakin bahwa Tuhan yang sudah menyediakan korban bagi dirinya sendiri, Tuhan mencukupkan dan memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati pertemuan panitia Natal, biar semua berjalan dengan baik. Pimpin kami pulang dengan selamat, Tuhan menyertai dan melindungi kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang ini, besok bahkan sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.